Jika rambutnya telah putih, ia dianggap terlalu tua untuk kaum muda. Jika ia berkhotbah dengan catatan, khotbahnya dicap kering dan kurang kuasa Roh Kudus. Jika ia berkhotbah tanpa catatan, ia dianggap kurang persiapan. Jika ia melayani orang-orang miskin di gereja, ia dianggap sok pamer. Jika ia menaruh perhatian pada orang-orang kaya, dia dianggap berusaha menjadi orang pilih kasih. Jika ia berusaha melakukan pembaharuan, ia dianggap dituduh sewenang-wenang. Dan jika ia melanjutkan saja apa yang ada, ia dianggap boneka. Jika ia memakai terlalu banyak ilustrasi dalam khotbahnya, ia dianggap mengabaikan Alkitab. Dan jika ia mencela kesalahan, ia dianggap cepat marah. Jika ia tidak berkhotbah tentang dosa, dia dianggap melakukan kompromi. Jika ia gagal menyenangkan setiap orang, ia dianggap melukai gereja dan harus pergi. Jika ia membuat semua orang bahagia, ia dianggap tidak berpendirian. Jika ia mengendarai mobil yang jelek, ia dianggap mempermalukan jemaat. Jika ia mendapat mobil yang baru, ia dianggap menunjukkan kecintaan kepada harta duniawi. Jika istrinya aktif, dituduh mau menonjolkan diri. Jika istrinya tidak aktif dan tidak mendukung pelayanan suami, dianggap kurang sebagai pendamping selayangan. Adam si berkata jadi gambaran karena pergumulan, perbedaan selayangan di tengah-tengah gereja Tuhan. Saudara mungkin Anda dianggap terlalu berlebihan, menggambarkan kegeluhan, rasa perbedaan skala selain Tuhan. Tapi ungkapan-ungkapan Anda nuduhkan sikap secara umum si terjadi di tengah-tengah perpulungan, ibagi-bagi tunggu. Ya, tunggu saudara Bina bergem pemahamannya soal serayang. Tunggu saudara tapi dinunggu pokok bagian. Jelas lah maksudku. Jelas lah. Maka saudara sekurang mekanik ya si bagi rusur anak pendeta bagi anak kami, nanti nakku ada siapa telu anak kami, siapa yang menjadi pendeta di antara kalian bertiga. Kalau abang sudah kedokteran, kalau adik kakak masih SMA kelas 2, nanti yang paling kecil masih kelas 1 SD. Siapa yang menjadi pendeta? Mungkin kalian berdua nih, kayaknya gak mau Pak. Kenapa gak mau? Lalu pindah katanya. Lalu pindah. Gak ada waktu. Kadang-kadang di rumah pun jarang karena melayani katanya. Itu yang dia lihat. Ada lagi yang kita lihat skala pendeta memutuskan untuk berhenti menjadi pendeta. Alasannya kain, alasannya arsitektur perlakuan yang sampai kepadanya kebanyakan tidak menyenangkan hatinya, sehingga dia kemudian tidak tahan dan mengambil jalan lain, berhenti jadi pendeta, menjadi pengusaha, menjadi jemaat yang biasa karena keadaan pergumulan yang dia hadapi. Adam semekat terjadi imbas selain Tuhan.
Sebenarnya itu orang perpulungan Tuhan makanya banci sinan bagaimana si terjadi ibas perpulungan di Tesalonika. Kedudukan Rasul Paulus sebagai serayan. Maka Paulus mengungkapkan karena isi hatinya man perpulungan. Ya. Ibas ia membarkan berita setia. Busur perpulungan termasuk mengatakan ia kalau kurang dahin lah. Kurang dahin deh. Jika kalau mengatakan ia kalau mahadau lah. Ia mengatakan kalau si mencari keuntungan lah. Rasanya kerina sepu Rasul Paulus. Tentu selaku manusia biasa, ia merasa dalam tanda petik terganggu ibas peristiwa begini. Makasih ya reli jemaat Tesalonika, ia mindoman perpulungan, kainina selina artotolah karena kami. Artotolah karena kami gelah kata Tuhan pedas rehbarna. Jadi artotoe zaman Paulus suatu hal yang menjadi kekuatan, gegeh manbana, dinamik manbana. Sebab dina arah artotoe kata Tuhan rah pedas, layan lambat, layas tahanan. Tapi bahasa artotoe kata Tuhan rah pedas. Semacam artotoe menjadi deadline, ya, jadi minat manbana. Maka kata Tuhan ini semakin cepat tersampaikan. Endemina Paulus. Sebenarnya sebab kata Tuhan ini laku hanya mungkin kata dibantah menjelma siterem. Khotbah karena kata Tuhan menjelma siterem lah. Tapi kata Tuhan si batu si banci barna alu pedas ibas pertoto si sampaikan perpulungan man Tuhan karena ini. Kata Tuhan ya mengkap pertama lebih soal dogmatika, ya soal dogmatika. Itulah aku pakai Tuhan menjadi menggali keahlian dogmatika, ya kayak gini soal konsep pernyataan pengajaran agama. Adi gede sope Yesus maka merana karena keselamatan enda sida adi kandakan keselamatan adi titik-titik by condition, ya adi titik-titik. Jadi istilahnya ada dua hal dalam dogmatika soal keselamatan. Percaya dulu, patuh dulu kepada perintah Tuhan, baru selamat. Itu yang benar. Atau yang kedua, selamat dulu baru percaya. Selamat dulu baru patuh kepada Tuhan. Jadi mungkin kita selama ini memahami bahwa kita percaya dulu, kita rajin dulu ke gereja, kita menjalankan firman Tuhan dulu baru mendapatkan keselamatan. Tapi tidak begitu dalam Yesus Kristus. Alibas supaya Yesus Kristus padan sedekah kegeluhan bangsa Yahudi, agama Yahudi, maka secara kurang ibadah kebahan perjanjian dengan bangsa Israel, maka bangsa Israel ICT banci selamat adi iya dan kendalakan hukum Taurat. Ia banci selamat
adi ia patuh man perintah Tuhan, ia bagi selamat adi geluh simbari, ia bagi selamat adi dalankan ajaran agama. Tapi dia bilang bangsa Israel selamat. Emang tidak Tuhan bicara begini terus terjadi, lalu manusia sebagai selamat. Paulus mengatakan salah waktu selamat adik-adik arah dalamkan hukum Taurat. Lalu kepada selamat adik ibas dalamkan undang-undang Tuhan. Tuhan ini ibadah jahwe. Maka utusna Yesus Kristus dunia. Ketika Yesus mengorbankan dirinya jadi juru selamat manfaat, maka keselamatan mereka, pengajaran mereka itu maka selamat lebih, maka hidup baru. Selamat lebih, maka teman Tuhan. Selamat lebih, maka dalankan undang-undang Tuhan. Kedua siapa Paulus ipesapna menjelaskan. Sebab Tuhan kaya adalah Yesus Kristus. Lah atena kalak Kristen yang selamat. Tapi kerana manusia ibadah dunia telah selamat.